Halo teman-teman UT, perkenalkan nama saya Darmianto. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dan kali ini saya akan mengerjakan tugas pemrograman berbasis web tugas 1. Oke teman-teman, di sini kita diminta untuk soalnya yaitu membuat aplikasi e-learning UT ya. 4 aplikasi yaitu login. Di sini membuat 4 elemen login, berisi input data, tombol login. Jika salah atau tidak sesuai, maka muncul pop-up alert atau tanda ya. Jika berisi email salah, terdapat tombol lupa password. Untuk sebelumnya saya akan jelaskan untuk yang di datanya terlebih dahulu. Sebelumnya kita diminta untuk mengisi data. Di sini saya menggunakan data Rina, nama pertama, password, rule-nya juga udah ada, terus nama kedua Agus, lokasi UPJJ Makassar, kemudian nama Siti, nama Doni, dan nama admin Sita, contohnya ya. Sedangkan data ajar itu ini, kode barangnya ini, nama barangnya ya, ini semua ada di sini, baik itu kepemimpinan, mikro dasar gitu ya. Untuk data tracking ini nanti digunakan ketika sudah pemesanan. Contoh nih, di sini Rina dia memesan buku nomor sekian, paket OJKT total 180 gitu ya. Di sini keterangannya penerimaan loket Tangerang, pengirim itu terbuka. Dia kita udah register dari UT-nya dikirim ke Rina, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Untuk yang kedua ini trackingnya ya. Untuk data seperti ini. Sedangkan untuk scriptnya kita masuk dulu untuk data script. Untuk scriptnya yaitu berisi email, login, dan password ya. Kemudian di sini data pengguna, venue, password sekian. Di sini user. Kemudian di data yang paling ini penting itu render gathering ya, function. Ini nanti berfungsi untuk menampilkan selamat pagi, siang, atau malam gitu ya, sesuai jamnya gitu. Untuk node function logout. Untuk tracking ini nanti scriptnya akan memunculkan menu trackingnya seperti tadi itu teman-teman ya. Sedangkan ini hasil perjalanannya. Untuk HTML seperti ini, untuk blognya seperti ini, kurang lebihnya. Untuk new function stock, kemudian beberapa nama barang. Untuk fungsi invite ini untuk melengkapi ya, itu untuk data loginnya. Lanjut untuk data dashboard, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Dashboardnya cost, tracking, menu dasar, berisi dari tracking, monitoring, rekap, dan history, kemudian data ajar, stok, dan lain-lain. Di sini stok. Untuk rumusnya seperti ini. Bikin ID, penajar, data yang diambil, sedangkan data tracking ini sebagai jembatan aja supaya nanti bisa diambil domainnya. Nah, untuk menjalankan aplikasinya ini, kita masuk ke bagian menu login. Kita klik kanan, open with server ya, open with server sesuai dengan soal tadi. Di sini halaman utama terdiri dari input, tombol login. Nah ini ya, input dan tombol login. Jika salah muncul pemberitahuan, terdapat tombol lupa password juga. Oke, kita lanjut. Email login ya. Contoh kita masukin Agus, kita buat password salah, login alert, email salah,
A L. Oke, kita masuk data Agus, kemudian passwordnya Agus 123 login, benar. Oke. Nah di sini untuk selanjutnya halaman pertama, halaman kedua, menu utama terjadi navigasi, info, manager, tracking, laporan, monitoring, history, manager. Nah ini ya, manager, tracking, monitoring, recap, history, manager. Nah, sesuai di sini stoknya ringkasan cepat, pengiriman itu berlangsung 2, transaksi pelan ini 0. Oke. Lanjut untuk dashboard. Nah nomor delivery sekian. Oke ya, delivery manager. Nah di sini manager diminta untuk menampilkan cara dinamis pada JS variable konstanta manager begitu menggunakan JavaScript. Nah ini informasi manager. Informasi manager, klik manager dulu. Di sini manager ini ada kode, ada judul, jenisnya apa, PMP, stoknya jumlah berapa, dan lokasinya itu di UPCC mana. Contohnya ya, contoh ini ECMA, kita klik detail. Nah, sama seperti ini. Harusnya ini covernya muncul teman-teman, tapi karena mungkin ada kesalahan teknis tadi sehingga dia nggak munculkan pola. Sama ini gambarnya nggak ada, ini kita fokus itu. Kemudian saya lanjut lagi untuk tambahkan stok. Contohnya saya buat Hercules, di sini saya stoknya PMP 2, stoknya sekian ya, lokasi sekian, saya tambahkan. Fitur stok tambah udah ada, hapus, fitur hapus, oke, stok hapus. Udah tersedia sesuai dengan data program. Kemudian kita masuk ke bagian ini ya, untuk buat folder. Sebenarnya ini runtut ya, tapi sebenarnya kalau di sini atau JS itu enggak apa-apa, enggak runtut enggak apa-apa. Yang penting kita masukkannya harus di luar Node.js, apa VS Code, nah, harus di luar ini. Nanti otomatis ini ya, kalau CSS pasti masuk gitu. Terus teman-teman, untuk selanjutnya di sini kita mulai explore ya. Explore, oke. Kita masuk tracking. Di sini tracking, contoh ini aku masukkan data yang salah, nomor trackingannya pasti dia nggak mau. Nah nama tracking sekian tidak ditemukan, teman-teman. Nah ketika kita masukkan tracking yang benar, contohnya seperti ini, tracking yang benar itu ada di bagian data katanya, ada di bagian data contoh. Nah ini ya 200 sekian ini. Tracking kita paste ke sini ya, muncul. Nah, saya Agus Pranoto sekian dealnya, nomor trackingnya 100 dikirim, ekspedisi sekian, tanggalnya sekian, penerimaan loket sekian, sesuai dengan data yang udah dimasukkan di sini. Sesuai itu teman-teman. Nah, kita cari kembali mungkin nomor tracking yang lain untuk meyakinkan. Di sini untuk nomor tracking lain kita pakai data Rina. Data Rina kita pakai di sini, kita paste. Di sini data Rina itu status dalam perjalanan. Nah dia masih belum nyampe. Kalau aku tadi udah nyampe, kalau data Rina belum nyampe ya. Posisi perjalanan sekian, penerima loket sekian. Itu ya, itu fungsi data. Nah kemudian selanjutnya monitoring progress DO.
rekapitulasi manajer historis. Ini enggak, karena kita belum masuk ya, tapi fokusnya pada ini sama tracking tadi. Nah, untuk pemrograman saya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan, atau mungkin dalam penyampaian saya kurang jelas, nanti bisa diputar-putar ulang gimana gitu ya. Nah, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih teman-teman sudah menonton juga. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. See you di next time.